Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kandidat Capres 2024 di internal PDIP. Sebagaimana kita lihat teman-teman, di berbagai lembaga survei, nama Ganjar Pranowo ini mendapat ranking atas selain Anies maupun Pak Prabowo Subianto. Sehingga banyak yang menginginkan di internal PDIP atau di relawan dari Ganjar ini supaya Ganjar maju di 2024. Tetapi menurut PDIP sendiri teman-teman, bahwa untuk menentukan calon presiden itu di tangan Ketua Umum PDIP. Namun demikian kita melihat beberapa masyarakat, kelompok masyarakat ini sudah pada mendeklarasikan Ganjar Pranowo Capres 2024. Ini yang membuat semacam pertentangan di anggota PDIP sendiri. Karena ada beberapa anggota PDIP yang tidak menginginkan Ganjar itu maju di 2024. Bahkan ada yang mengatakan supaya Ganjar ini fokus untuk menyelesaikan persoalan di Jawa Tengah. Terkait angka kemiskinan di Jawa Tengah, kemudian banjir rob yang kemarin itu luar biasa, banjir di Jawa Tengah, dan ini perlu penyelesaian. Dan terkait kasus Wadas yang supaya Ganjar ini fokus ke sana. Ini beberapa masukan kritikan kepada Ganjar. Jadi jangan kesusu untuk nyapres di 2024. Kenapa begitu? Karena sesuai dengan keputusan di PDIP bahwa capres PDIP itu ditentukan oleh Megawati Soekarno Putri. Nah, terkait itu semua teman-teman, ini ada berita dari Kumparan. Ada seorang kader PDIP yang mengkritik keras kepada Ganjar Pranowo. Kita ambil berita dari Kumparan, Trimedia ke Ganjar. 8 tahun apa kerjanya? Bereskan itu Wadas dan rob. Rob itu adalah banjir kemarin teman-teman. Internal PDIP bergejolak jelang Pilpres 2024. Beberapa pengurus mulai terang-terangan mendukung kandidat capres. Ada yang mendorong Puan Maharani, ada juga yang mendukung Ganjar dengan elektabilitasnya yang jauh di atas Puan. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Trimedia Panjaitan, termasuk yang pasang badan untuk Puan dan menyentil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Trimedia mempertanyakan kinerja Ganjar selama menjabat Gubernur Jawa Tengah. Trimedia awalnya memaparkan rekam jejak Ketua DPR Puan Maharani. Menurutnya, perjalanan Puan jelas mulai dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR ketika era oposisi SBY, berhasil mengorganisir anggota, berhasil menjadi Menko PMK, mengkoordinasikan 7 kementerian, serta menilai mampu menjadi Ketua DPR di tengah kader-kader terbaik parpol. Ganjar apa kinerjanya? 8 tahun jadi gubernur selain main di medsos. Apa kinerjanya? Kata Trimedia Panjaitan kepada wartawan Selasa 31 Mei 2022. Ini kalau kita melihat kata-kata main-main di medsos ini sama dengan yang pernah disampaikan Puan Maharani. Ada seorang calon presiden, kepala daerah, kinerjanya ini dipertanyakan, kemudian banyak main di medsos. Ini sama yang disampaikan oleh Trimedia Panjaitan. Jadi logikanya, apa yang pernah disampaikan Puan Maharani kemarin, ada seorang calon presiden, kepala daerah yang hanya bermain di medsos, berarti kemungkinan besar itu diarahkan kepada Ganjar Pranowo. Seperti halnya yang disampaikan oleh Trimedia Panjaitan. Jadi gubernur ini dipertanyakan 8 tahun kinerjanya, Ganjar itu apa? Selain main-main di medsos. Tolong gambarkan track record Ganjar di DPR. Kemudian sebagai gubernur selesaikan Wadas itu, selesaikan rob itu. Berapa jalan yang terbangun, kemudian sekarang diramaikan kemiskinan di Jawa Tengah, malah naik. Tolong masyarakat juga apple to apple membandingkannya, imbuh Trimedia Panjaitan. Trimedia berpandangan langkah Ganjar untuk nyapres di 2024 sudah kelewat batas. Ia menyebutkan dalam istilah Jawa sebagai kemelinti, sok songong congkak. Sok kemelinti teman-teman.
Jadi Ganjar dikatakan sok kemelinti. Kemelinti itu kalau diteruskan ini menjadi ita itu. Ita itu ya sok-sokan itu teman-teman, sama dengan kemelinti. Kalau kata orang Jawa kemelinti ya sudah kemelinti dia. Harusnya sabar dulu dia jalankan tugasnya sebagai gubernur Jateng. Dia berinteraksi dengan kawan-kawan struktur di sana, DPD, DPC, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, itu baru beber Trimedia. Lebih lanjut, Trimedia melihat langkah Ganjar terlalu memperlihatkan keinginannya untuk maju Pilpres 2024. Hal itu menurut Trimedia tampak dari safarinya ke berbagai wilayah di Indonesia belakangan ini. Diketahui Ganjar aktif keliling Indonesia mulai dari Sumut hingga Sulsel. Ini luar biasa teman-teman. Safari dari Ganjar Pranowo. Apa kaitannya di Sumut dan di Sulsel? Padahal kinerja ruang kerjanya Ganjar ini di Jawa Tengah. Apa urgensinya safari di berbagai daerah kalau tidak untuk itu? Ini analisa dari Trimedia Panjaitan. Ini kan kelihatan main semua. Kemana-mana, semua jalan ke Medan, ke Makassar. Ya kita ketawa-ketawa saja. Pada saat PON Papua, ada yang teriak Ganjar-Ganjar. Siapa orang Papua yang tahu Ganjar? Kelihatan benar by design, sudah diatur. Apalagi orang yang mengerti politik, ungkap legislator Dapil Sumut 2 ini. Kalau kemarin kita melihat memang demikian teman-teman. Jadi Pak Ganjar ke PON di Papua itu diteriaki Ganjar Presiden, Ganjar Presiden. Dan menurut Trimedia Panjaitan ini by design. Ini memang disetting, ini memang diatur. Supaya orang itu berteriak Ganjar Presiden, Ganjar Presiden. By design. Apakah ini by design atau tidak? Ini yang tahu ya pihak Pak Ganjar dan timnya teman-teman. Apakah ini by design atau tidak? Tetapi saya berpikir kalau nanti mendapat tanggapan dari pihak Ganjar, Ganjar pasti mengatakan itu bukan by design. Itu warga masyarakat yang meneriakkan seperti itu. Jadi namanya politik teman-teman, semua bisa diatur dan semua ini bisa dibantah apakah itu desain atau tidak desain. Tetapi yang pasti ini adalah pendapat dari Trimedia Panjaitan. Lebih lanjut, Trimedia menekankan seharusnya Ganjar sebagai salah satu kader yang tergolong lama, paham karakter PDI Perjuangan, dan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dan bagi saya, sebagai kader PDIP, Ganjar tidak menghargai Ibu Megawati, pungkas Ketua Umum Punguan Panjaitan se-Jabodetabek ini. Dalam survei, Ganjar selalu masuk dalam jajaran 3 besar capres potensial di berbagai lembaga survei. Ia bertengger bersama Prabowo dan Anies Baswedan. Namun hingga kini belum ada keputusan PDIP soal capres 2024. Dan keputusan tersebut menjadi hak prerogatif Megawati sebagai Ketua Umum. Nah itu teman-teman, pendapat dari internal PDIP. Jadi internal PDIP seperti Trimedia Panjaitan ini tidak mengapresiasi, tidak mendukung terkait Ganjar Pranowo yang sok-sokan atau kemelinti menjadi calon presiden 2024. Bahkan Trimedia itu menginginkan dan berharap supaya Ganjar ini fokus mengatasi persoalan di Jawa Tengah. Persoalan banjir rob di Jawa Tengah kemarin yang cukup lama teman-teman, ini mesti diselesaikan oleh pihak Pak Ganjar Pranowo. Karena banjir ini yang selama ini diidentikan dengan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Jadi kalau Jakarta itu banjir, wow, ini buzzer menyerang habis-habisan kepada Pak Anies Baswedan. Sementara kalau kita lihat, di Jawa Tengah ada banjir rob yang cukup besar. Ini kelihatannya buzzer diam ketika banjir terjadi di Jawa Tengah. Dan inilah akhirnya yang disoroti oleh Trimedia Panjaitan, supaya Ganjar itu menyelesaikan banjir rob di Jawa Tengah. Yang kedua, terkait kemiskinan. Ini berdasarkan penelitian, angka kemiskinan di Jawa Tengah ini meningkat. Nah inilah yang disorot oleh Trimedia Panjaitan supaya Ganjar Pranowo itu fokus menyelesaikan, menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Jadi ini menjadi hal yang penting teman-teman, apalagi
banyak pendukung dari Ganjar ini yang menginginkan supaya Ganjar maju di Pilpres 2024. Nah, bagaimana bisa ini diangkat menjadi calon presiden sementara ada persoalan-persoalan yang cukup banyak di Jawa Tengah, seperti angka kemiskinan. Harusnya kalau Ganjar ini punya prestasi, punya kemampuan untuk menjadi gubernur yang cukup bisa mengatasi di daerahnya, harusnya ini bisa diselesaikan, menekan angka kemiskinan. Jadi tidak menjadi malah naik angka kemiskinan di Jawa Tengah. Jadi hal ini teman-teman terkait kemiskinan ini yang mesti digarap oleh pihak Ganjar Pranowo. Jadi jangan kemelinti, jangan sok-sokan menjadi calon presiden sementara daerahnya ini angka kemiskinan meningkat. Ini yang dikritisi oleh Trimedia Panjaitan. Yang ketiga teman-teman terkait Wadas. Ini disorot oleh pihak kader PDIP itu supaya Ganjar ini menyelesaikan kasus Wadas ini. Jangan sampai Wadas ini menjadi masalah dan banyak orang yang akhirnya pesimis dengan pihak Ganjar Pranowo untuk maju di 2024. Karena banyak warga Wadas ini yang menginginkan supaya jangan mengambil batu andesit di desa Wadas. Karena ini akan merusak lingkungan di Wadas, merusak ekosistem di Wadas. Dan akibatnya kalau ini diterus-teruskan maka akan terjadi gap, akan terjadi ketidakharmonisan antara warganya dengan kepala daerahnya, antara warga Wadas dengan gubernurnya, Gubernur Ganjar Pranowo. Nah, inilah yang diminta oleh pihak Trimedia Panjaitan. Ada 3, Wadas, angka kemiskinan, yang ketiga rob banjir yang ada di Jawa Tengah. Jadi jangan sok kemelinti, jangan sok-sokan menjadi calon presiden, karena calon presiden di PDIP itu adalah hak prerogatif dari Megawati Soekarno Putri. Nah, itu teman-teman terkait di internal PDIP, di mana Ganjar yang sebagian ini diusung supaya maju, tetapi ada juga yang tidak menginginkan Ganjar maju di Pilpres 2024, malah mendukung Puan Maharani untuk maju di 2024. Jadi artinya di internal PDIP itu tidak sinkron terkait kandidat yang akan diusung di 2024. Jadi ada Puan, ada Ganjar, itu di internal PDIP. Tetapi yang lebih istilahnya kemelinti menurut dari Trimedia Panjaitan ini Ganjar Pranowo. Jadi berkeliling ke sana kemari di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan di PON Papua kemarin ada di sana, sehingga Ganjar diteriaki Ganjar Presiden, Ganjar Presiden. Jadi ini menurut Trimedia Panjaitan sudah kelewatan, sudah berlebihan apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Menarik untuk kita simak teman-teman di internal PDIP. Pertanyaannya adalah kira-kira PDIP itu mendukung siapa di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo atau Puan Maharani? Ini yang menjawab tentunya adalah internal PDIP. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.